Tapi kan kita juga tahu Khofifah itu menang setelah perjuangan yang berdarah-darah banget gitu ya. Setelah drama-drama yang ini kira menang juga gitu kan. Jadi kalau di level legislatifnya aja masih berat ya. Apalagi di eksekutif. Kalau kata orang Betawi hujan bekelir kayaknya. Gitu. Which is impossible. Karena emang sumber masalahnya di partai gitu kayaknya. Betul. Nah, kalau itu saya sepakat tuh. Mana nih? Sepakat. Sumber masalahnya di mana? Wajahnya perempuan gitu ya, tetapi politiknya laki-laki, kepalanya laki-laki gitu. Makanya kan dibilang ya wajah politik Indonesia sangat maskulin meskipun ada banyak perempuan. Kita harus membangun awareness ya bahwa Anda di situ sebenarnya Anda mau merepresentasikan bukan keluarga Anda loh, ada jauh yang lebih besar yaitu perempuan yang selama ini terdiskriminasikan oleh macam-macam kebijakan. Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Selamat datang di podcast Konde.co dengan aku Vila Kamila, dan kali ini sudah ada dua narasumber ahli. Ada Mbak Ika Karlina Idris dari Akademisi Monash University dan Mbak Huriah dari Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia atau Puskapol UI. Apa kabar Mbak semuanya? Kabar baik Vila, makasih loh udah diundang. Sama-sama Mbak. Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat-sehat terus sekarang mau pilkada gitu ya Mbak. Dan di tahun 2024 ini emang tahun-tahunnya politik gitu ya. 14 Februari kemarin kita udah menghadapi pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota legislatif gitu ya. Nah, di paruh kedua 2024, tepatnya di November nanti, kita juga akan menghadapi pilkada gitu. Dan akhir-akhir ini kita juga sering dengar isu-isu soal pilkada yang berkaitan dengan pilkada kemarin, kayak ambang batas usia pencalonan kepala daerah, terus juga ada keputusan MK yang ramai banget di sosial media dan di aksi kemarin gitu ya. Tapi untuk kali ini kita nggak bahas detail soal itu, tapi kita bahas juga soal permasalahan yang masih ada sampai sekarang, tapi kurang disorot dan masalahnya itu masih ada gitu, soal keterwakilan perempuan dan kepemimpinan perempuan gitu, khususnya di pilkada gitu Mbak. Nah, kali ini agak berbeda mungkin dari podcast sebelumnya. Jadi tim Konde itu udah menyiapkan beberapa pernyataan. Nanti di depan Mbak Huriah dan Mbak Ika itu sudah ada tidak sepakat dan sepakat. Nanti aku akan menyampaikan pernyataannya. Nanti Mbak Ika dan Mbak Huriah bisa langsung acungkan tidak sepakat ataupun sepakat gitu ya. Cuma dua nih ya pilihannya. Iya. Nanti kalau ada di tengah-tengah mungkin dua-duanya gitu. Kalau dua ini polarized banget nih pilihannya nih. Oke, mungkin kita ke pemanasan dulu di pertanyaan pertama gitu ya Mbak. Ini nih, perempuan maju pilkada pasti karena didukung oleh suaminya atau keluarganya yang berpengaruh. Sepakat atau tidak sepakat? Mbak. Aku sepakat deh. Oke, sepakat, baiknya sepakat, dan Mbak Huriah di tengah-tengah nih. Sepakat untuk tidak sepakat. Mungkin yang agak berbeda dulu nih Mbak Huriah. Mungkin bisa mengumumkan pendapatnya dulu gitu. Kenapa di tengah-tengah nih sepakat dan tidak sepakat? Ya, ini berdasarkan riset-riset ya yang dilakukan oleh Puskapol sebelumnya ya soal bagaimana keterpilihan perempuan ya, baik itu di pemilu legislatif maupun juga di pemilu eksekutif. Memang betul ya, tren belakangan itu keterpilihan perempuan itu memang dipengaruhi betul ya oleh dukungan keluarga, kerabat, terutama yang berpengaruh. Kalau di tingkat daerah misalnya kita ngomong local strongman gitu ya, atau misalnya kedekatan dengan elit partai. Tapi juga itu bukan potret yang bisa digeneralisir gitu ya, karena kan datanya kalau dipilih aja sekitar 40-an%. Jadi ada juga perempuan yang memang maju gitu ya tanpa ada dukungan dari keluarga yang berpengaruh gitu ya, yang mereka memang adalah kader partai gitu ya, yang mereka aktivis gitu lama gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya ada dua potret itu, makanya saya bilang ya bisa iya bisa tidak. Oke, ya memang ada latar belakang didukung oleh keluarganya atau dari sendiri gitu ya Mbak. Tapi bahwa kalau orang maju perlu didukung, pasti didukung sama keluarganya, iya itu pasti. Oh ya. Ya kalau misalnya Mbak Ika gini. Kalau saya tadi
karena fokusnya ke pilkada gitu ya, menurut saya pasti akan ada dukungan dari keluarga atau strongman ya tadi, atau kelompok-kelompok yang di belakangnya dia lah gitu, karena memang berbeda dengan legislatif gitu. Misalnya kalau di pilkada itu kan harus mendapatkan dukungan partai gitu ya, sedangkan kalau di legislatif itu kan sebenarnya ada syarat-syarat undang-undang pemilu bahwa harus partainya itu mencukupi 30% kuota gitu ya, sehingga mau nggak mau memang ada usaha dari partai untuk nyari juga kan. Nah tapi kalau konteks pilkada ada case yang saya tadi cari-cari juga kok nggak ketemu ya. Jadi misalnya ada yang bagus tuh namanya Bu Rukmini, mantan Bupati Probolinggo gitu ya, dari Jawa Timur. Dan dia ternyata tuh sempat mencari-cari, jadi dia dulu terus dia running for the legislative, terus dia mau maju ke pilkada ini, tapi dia udah sowan ke mana-mana nggak dapet gitu. Tapi saya tadi cari-cari beritanya, akhirnya jadi maju apa enggak sih gitu. Jadi saya melihat memang kalau pilkada ini beda ya, karena partai pun kadang-kadang udah berkoalisi nggak jadi gitu ya, jadi memang butuh lebih banyak dukungan lah. Iya, mungkin karena seringkali pernyataan ini tuh banyak banget di masyarakat dan konotasinya tuh negatif gitu. Dukungan dari suami, keluarga, yang benar nih apakah mereka benar-benar mencalonkan dirinya gitu ya sebagai perwakilan dari perempuan gitu. Tapi yang betul-betul emang harus ada dukungan juga dari keluarga gitu ya untuk bisa maju. Nah, oke, kita lanjut ke pernyataan kedua gitu ya. Permainan politik nih yang sering banget terjadi gitu ya, menunjukkan politik yang maskulin dan berdampak buruk pada representasi bermakna perempuan. Sepakat atau tidak sepakat? Permainan politik ya, Berdampak ya? Iya, berdampak buruk pada representasi bermakna perempuan. Aduh, ini Mbak Hur sudah sepakat. Ini galau-galau ya sepakat. Oke. Mungkin dari Mbak Ika dulu, galau-galaunya kenapa Mbak? Mungkin bisa diceritain. Karena memang apa ya, permainan politik ini kan barangkali maksudnya adalah koalisi politik ya gitu. Karena memang pada akhirnya apa ya, ini kan nanti kita kan masih politik klientelisme ya, jadi bakal ketika walaupun kan katanya karena ada aspirasi gitu ya, tapi kan kita tahu aspirasi sebenarnya bukan aspirasi masyarakat kan, aspirasi anggota partai, aspirasi koalisi partai gitu kan, dan yang nantinya ketika dia terpilih, perempuan akan terikat oleh aspirasi koalisi itu gitu, jadi ya tetap ya. Oke, kalau mungkin Mbak Huria ada dari riset-riset Puskapol mungkin yang menunjukkan. Kalau sebenarnya kan kata kuncinya di representasi tadi ya. Permainan politik kan selalu ada, cawe-cawenya partai selalu ada. Problemnya adalah karena partai itu adalah agensi kunci ya, agensi utama dalam mempromosikan keterwakilan dan juga kepemimpinan perempuan. Jadi kalau partai punya will gitu ya, ya perempuan bisa tuh maju. Tapi kalau partainya nggak punya will ya perempuan jadi sulit maju. Representasi yang sifatnya numerik saja gitu ya, itu belum tentu tuh kan tercapai. Dan kita bisa lihat ya angkanya di dalam konteks pilkada ya, sedikit sekali perempuan itu yang dimajukan menjadi calon kepala daerah. Paling banter wakil rata-rata. Ini kalau kita ngelihat trennya terutama di 2020, 2018 dan seterusnya gitu ya ke belakang. Apalagi representasi yang bermakna gitu loh, yang menghadirkan keterwakilan perempuan yang sesungguhnya, balik lagi tadi ya, walaupun berjuang untuk dapat suara, tapi kontrol itu kan ada di partai gitu. Kadang-kadang ya misalnya nih pengen begitu udah terpilih bikin kebijakan yang responsif gender, tapi partainya nggak mau gitu. Nah itu jadi menurut saya memang partai itu bisa jadi faktor pendorong, tetapi juga bisa menjadi faktor penghambat yang paling utama. Ada di Indonesia sayangnya kecenderungannya lebih banyak yang kedua itu tadi, faktor jadi penghambat keterwakilan yang bermakna buat perempuan. Ya, karena willingness partai mungkin berbentrokan sama visi dari yang maju ini ya, khususnya untuk perempuan gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pernyataan 3 gitu ya.
Ini kita berkaca dari Pilkada Jawa Timur gitu ya, menghadirkan 3 calon perempuan, dan itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Pilkada. Apakah ini menunjukkan bahwa Pilkada di Indonesia itu udah inklusif gitu dalam memajukan perempuan? Sepakat atau tidak sepakat nih dari Mbak Ika dan Bu Gun? Wah, dua-duanya tidak sepakat. Tidak sepakat ya. Oke, mungkin gantian ya ke Mbak Huria dulu. Tidak sepakat ya, kenapa nih Mbak? Apa yang Mbak lihat selama ini sejauh ini? Pilkada Jatim sekarang bagus ya, kita seneng kan ngelihat gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa perempuan itu bisa kok gitu ya. Perempuan punya kapasitas, perempuan punya rekam jejak yang baik, perempuan juga punya leadership gitu ya. Tapi kan ini nggak menggambarkan kondisi keterwakilan perempuan secara umum ya. Paling mudah balik lagi tadi tuh, dari sisi angka saja, kalau memang partai betul-betul serius mau mempromosikan keterwakilan perempuan, kepemimpinan perempuan, harusnya tuh di mana-mana, karena nggak kekurangan stok saya kira ya Mbak Ika ya, perempuan-perempuan yang berkualitas, punya rekam jejak gitu ya. Tapi secara umum data tidak menunjukkan itu gitu. Walaupun kasus Jatim adalah presiden yang baik menurut saya, dan ini harusnya tidak berhenti hanya di Jatim saja gitu ya, harus bisa meluas sampai ke tempat-tempat lain juga. Iya. Kalau Mbak Ika? Oke, jadi kasus Jatim ini unik ya sebenarnya. Bahkan saya sempat coba lihat sebenarnya kenapa sih di Jatim ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Karena kalau kita lihat sebenarnya calon-calon pilkada itu banyaknya dari daerah-daerah yang mayoritasnya bukan Islam gitu ya. Dan kecuali di Jatim ini gitu, karena kan kita tahu biasanya hambatan-hambatan untuk pemimpin perempuan itu kan adalah jangan memilih pemimpin yang perempuan gitu kan katanya. Kita masih ada lah barriers berkaitan dengan bukan cuma nilai-nilai patriarki tapi juga nilai-nilai agama gitu. Tapi pas saya lihat gitu, kenapa sih sebenarnya di Jatim ini outliers gitu ya. Nah, ternyata memang karena di Jatim itu pertama ada ada sejarah atau ada sebenarnya rekam jejak pimpinan-pimpinan daerah perempuan yang bagus-bagus gitu ya. Tadi saya misalnya ada Rukmini di Probolinggo gitu ya. Terus ada Bu Khofifah sendiri gitu ya di Jatim. Tapi kan kita juga tahu Khofifah itu menang setelah perjuangan yang berdarah-darah banget gitu ya. Setelah drama-drama yang ini kira menang juga gitu kan. Nah, terus juga ada Bu Risma gitu. Jadi sebenarnya secara psikologis masyarakatnya itu sebenarnya udah terbiasa melihat pimpinan-pimpinan perempuan itu tadi. Belum lagi sebenarnya ada kondisi-kondisi tertentu di Jawa Timur yang menurut saya Jawa Timur ini kan salah satu provinsi yang paling maju lah dibandingkan barangkali mungkin provinsi-provinsi lain di Indonesia atau Indonesia Timur gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya dari kondisi demografi masyarakatnya ya, jadi dari segi literasi gitu itu jauh lebih baik. Terus dari segi misalnya UMKM itu ternyata 60% itu pemimpin UMKM atau yang punya UMKM itu perempuan gitu ya. Terus kita lihat di situ ada organisasi kayak Muslimat NU dan Aisyah yang memang sangat aktif gitu ya. Dan mereka juga punya beberapa itu memang perda tentang pengarusutamaan gender. Jadi sebenarnya kenapa dia bisa seperti itu karena memang ada kondisi-kondisi sebelumnya. Tapi saya bilang ini outlier. Sedangkan tadi kan statementnya adalah inklusif. Kalau misalnya outlier ini kan sebenarnya dia cuma yang berbeda dari yang berlaku umum gitu. Tapi sebenarnya saya belum melihat ini sendiri inklusif. Nah, balik lagi ini sebenarnya kayak Mbak Ria bilang tadi, ini sebenarnya cuma hitung-hitungan partai kok gitu ya. Kan ini udah jelas-jelas Khofifah mau maju. Berarti kan mereka akan mencari tokoh-tokoh atau kompetitor-kompetitor yang sebenarnya bisa sama kayak Khofifah inilah menandingi. Makanya Risma, terus satu lagi siapa? Mbak Lulu gitu ya. Jadi yang kalau dua NU lagi ya, dua-duanya sama-sama NU. Betul. Jadi emang kayaknya ini kalau menurut saya lebih kepada hitungan-hitungan politik gitu ya. Kenapa mereka bisa maju atau mereka dapat kartu PAS dari parpol, tapi kita lihat juga sebenarnya secara demografi memang jauh lebih baik lah barangkali Jawa Timur dibandingkan daerah-daerah yang lain gitu.
Jadi emang harus dilihat konteksnya dulu ya di Jatim itu seperti apa. Iya. Dan juga ya tadi yang soal permainan dalam politik di partai gitu ya Mbak. Nah kalau kita bandingkan dengan legislatif itu kan kita ada kebijakan afirmasi gitu ya. Nah kalau di pilkada ini sebenarnya dibutuhkan nggak untuk mendorong peran-peran perempuan lagi gitu lebih luas gitu. Karena kan tadi contohnya cuma di Jatim gitu dan kota-kota lain, provinsi lain tuh belum ada gitu. Kalau kebijakan afirmasi ya, ini kan kalau kita lihat sejarahnya ya, memang kan kebijakan afirmasi ini diterapkannya pada ranah legislatif ya, bicara tentang keterwakilan perempuan. Karena kondisinya adalah di dalam pembuatan kebijakan gitu ya, perempuan agendanya tidak bisa masuk gitu ya di dalam agenda pembuatan kebijakan karena jumlah mereka sedikit, maka perlulah semacam angka kritis gitu ya yang diasumsikan dia bisa punya pengaruh gitu untuk mendorong masuknya agenda perempuan atau kebijakan-kebijakan yang responsif gender gitu ya di parlemen gitu. Makanya kebijakan afirmatif itu memang levelnya adalah di parlemen gitu ya, tapi bukan berarti dia tidak bisa diterapkan di tempat lain. Di birokrasi misalnya ya, riset yang kebetulan dari 2021 lalu gitu ya, Puskapol melakukan satu riset ya tentang kondisi partisipasi dan juga kepemimpinan perempuan di Indonesia. Ini risetnya kebetulan riset gabungan gitu ya, level regional ASEAN. Nah kita memotret tuh ada sebenarnya gitu ya di level birokrasi, kemudian juga di yudikatif gitu ya, lembaga yudikatif kehakiman itu kan sebenarnya bisa diterapkan di eksekutif, tetapi tidak pada level pimpinan politik, dia kan dipilih langsung. Nah problemnya adalah logik di dalam pemilihan eksekutif, entah itu pilpres, entah itu pilkada gitu ya, ini kan kompetisi orang. Ya, orang per orang, tidak partai sebenarnya gitu ya. Kita melihatnya adalah orang dan jumlahnya sedikit. Jadi kalau afirmasi mau dibikin agak sulit gitu ya. Beda dengan di legislatif misalnya, karena ada partai di situ kan, ada partai, kemudian orangnya banyak gitu ya. Apalagi kemudian dalam pemilihan eksekutif itu prioritas partai, pertimbangan partai itu kan sebenarnya dua, popularitas dan elektabilitas. Kan partai ngomong itu terus tuh. Jadi orang siapapun orangnya asal dia populer, dikenal publik, kedua dia dianggap electable gitu ya, dia bisa dipilih gitu ya, preferensi publik akan memilih dia. Partai kadang-kadang nggak peduli mau laki atau perempuan gitu. Jadi kalau dia perempuan tapi dia nggak bisa memenangkan, kira kayak gitu ya, nggak punya potensi memenangkan partai, ya nggak akan dipilih. Kalau dia laki-laki nggak punya potensi itu juga nggak akan dipilih gitu ya. Problemnya kan jadinya di situ. Jadi memang agak sulit sih, saya belum pernah melihat presiden gitu ya bahwa ada kebijakan kuota yang diterapkan di level pemilihan eksekutif. Tapi kalau di level birokrasinya ada ya, itu ada gitu. Kalau di pemilihan eksekutif nggak ada, karena pemilihan pejabat publik ya, pemimpin politik itu memang biasanya dilihat dari popularitas, elektabilitas, termasuk misalnya faktor-faktor lain ya, faktor modal sosial gitu ya, modal politik gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya kalau saya ya melihatnya gitu. Apakah bisa diterapkan ke depannya? Saya nggak yakin. Kalau bisa ya bisa aja kalau partainya mau. Cuma problemnya lagi-lagi nih di Indonesia nih, jujur saja nih ya, kita sudah punya kebijakan kuota sejak 2004 kan ya, diterapkan di 2009 pemilu dengan beragam skema kan, dari mulai waktu itu ada sistem zipper gitu ya, sampai ke suara terbanyak dan seterusnya. Tetapi willingness partai itu kan rendah sekali. Partai memperlakukan kebijakan kuota cuma sebatas syarat administratif. Buktinya apa? 2024 lalu begitu syarat administratifnya dipermudah ya Mbak Ika ya. Yang terjadi kan partai nggak ada tuh yang memenuhi itu kebijakan kuota di seluruh dapil kan, hanya ada satu partai dari 18 partai yang seluruh menempatkan 30% calon perempuan di seluruh dapil gitu. Itu aja udah membuktikan gitu loh. Jadi kalau di level legislatifnya aja masih berat ya, apalagi di
eksekutif gitu. Kalau kata orang Betawi hujan bekelir kayaknya gitu, which is impossible. Karena emang sumber masalahnya di partai gitu kayaknya. Betul. Nah kalau itu saya sepakat tuh, mana nih? Sepakat. Sumber masalahnya di partai. Berarti kuncinya ada di partai politik, willingness-nya tuh benar-benar untuk memajukan representasi perempuan atau enggak gitu ya. Iya, benar. Jadi emang kalau kita lihat lagi di 2024 ya, selain itu kan kemarin katanya naik gitu ya, ada yang nulis bahwa ini tertinggi sepanjang sejarah gitu kan. Padahal kalau dilihat naiknya itu cuma 1% gitu ya. Bayangin kita 5 tahun loh, ini seluruh anggota peneliti dari universitas-universitas gitu ya, think tank, belum CSO macam-macam itu memperjuangkan gitu, tapi ternyata naiknya cuma 1% kok gitu. Tapi kalau pas lagi cuma memang perlu kita lihat ketika lagi masih pencalonan itu kan sekitar 37,7%. Jadi 21% itu kan kira-kira 17%-nya nggak kepilih gitu ya. 7%-nya tuh kemana? Dan kita lihat ya yang tadi kita bahas juga ya, bahwa ternyata memang banyak proses-proses di partai itu yang menentukan N-nya yang 21% ini gitu ya. Ya macam-macam lah, intimidasi, pencurian suara gitu kan. Jadi emang ketika direkrut di sini banyak, ketika N-nya cuma 21,9% ya ternyata banyak proses-proses di sini juga yang menjegal perempuan gitu. Nah, jadi balik lagi nih sebenarnya partainya mau apa enggak sih gitu. Harusnya yang ditanya adalah partainya mau inklusif apa enggak gitu ya. Oke Mbak, ini berkaitan juga nanti sama pernyataan 4 gitu. Ini karena majunya perempuan baik itu di ranah publik maupun itu di legislatif maupun di eksekutif itu selalu dilekatkan stigma atau stereotip gitu dari masyarakat. Kayak diragukan apakah nih sebenarnya mereka mampu nggak, karena kan mungkin masyarakat pikirnya perempuan tuh di ranah domestik aja gitu. Nah ini karena di isu gender ini di politik misalkan itu apakah sudah tidak relevan karena Indonesia pertama sudah punya presiden perempuan, terus kepala daerah perempuan juga, dan ketua DPR perempuan. Apakah isu gender itu udah nggak relevan gitu? Sepakat atau tidak sepakat? Nah, tidak sepakat. Oke. Pas banget dua-duanya. Jadi tadi udah ke Mbak Huria dulu, terus bergeser ke Mbak Ika. Mungkin ada alasan. Jadi Mbak. Tadi tidak sepakat bahwa sebenarnya isu gender itu masih penting sih menurut saya. Pertama barangkali kita lihat juga kenapa sih stigma itu muncul gitu ya. Menurut saya stigma terhadap pimpinan perempuan, taruhlah misalnya legislatif aja gitu ya. Kalau eksekutif kan kita dikit banget ya, dan yang paling sering muncul barangkali di media itu adalah legislatif ya, anggota legislatif. Nah, itu menurut saya juga banyak stigma-stigma negatif yang menempel ke mereka karena memang partai ketika milih pokoknya populer aja gitu kan, sehingga banyaklah anggota-anggota legislatif yang barangkali dari kalangan selebritas yang memang abis itu ngilang gitu ya. Saya nggak semuanya selebritas juga negatif. Ada juga yang selebritas ketika dia terpilih ternyata dia memainkan perannya dengan baik gitu ya. Tapi banyak juga yang enggak gitu, dan akhirnya menurut saya karena juga partainya seperti itu gitu ya, pilihnya pokoknya yang bisa meraih suara buat partai, akhirnya dia juga nggak melihat kompetensi perempuan itu. Akhirnya memang stigma-stigma negatif itu muncul juga ke anggota-anggota legislatif perempuan gitu ya barangkali. Nah jadi walaupun kita punya presiden perempuan, kita punya ketua partai perempuan, kepala daerah perempuan, kita punya pimpinan MPR ya perempuan, tapi sebenarnya itu nggak merepresentasikan kondisinya. Dan kita juga sebenarnya melihat influensial nggak sih sebenarnya peran mereka as a leaders gitu ya, karena kita banyak melihat malah pimpinan legislatif gitu misalnya, wah itu di banyak kejadian malah dia seakan-akan jadi tokoh publik, penjahat publik gitu ya, baru pas di kejadian tertentu. Jadi emang walaupun, tapi saya mau bilang bahwa memang kalau kita mau lihat cuma
apakah orang Indonesia bisa menerima? Yes, mungkin kita jauh lebih bagus daripada US ya. Nggak tahu nanti kalau Kamala kepilih gitu, tapi US aja sampai sekarang nggak ada tuh presidennya perempuan gitu kan, calonnya baru kali ini gitu kan. Nah jadi barangkali itu nggak cukup ya. Pas di awal iya, barangkali itu harusnya menjadi kayak momentum untuk kita lebih mendorong peran perempuan yang jauh lebih aktif di 3 sektor itu tadi. Oke, kalau Mbak Huria mungkin ada pendapat lain? Iya, jadi kalau jawabannya agak teoritik gitu ya, kan di dalam teori representasi itu kan dikenal 2 istilah ya, politics of presence gitu ya, menghadirkan gitu ya, sama politics of ideas ya, politik gagasannya. Dalam konteks keterwakilan perempuan kan perjuangan itu dilakukan bersama-sama tuh menghadirkan lebih banyak perempuan dulu gitu ya, secara fisik gitu ya, mereka menempati jabatan strategis, mereka di di parlemen, di eksekutif gitu ya, seterusnya di partai politik. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah tadi politics of ideas-nya, menghadirkan kepentingan perempuan gitu ya. Jadi perempuan doang nggak cukup gitu, karena apa ya, banyak dalam kasus Indonesia misalnya wajahnya perempuan gitu ya, tetapi politiknya laki-laki, kepalanya laki-laki gitu, makanya kan dibilang ya wajah politik Indonesia sangat maskulin meskipun ada banyak perempuan, karena tadi ideasnya nggak muncul gitu ya gitu. Nah itu menurut saya problemnya ya, padahal isu gender itu masih akan terus relevan. Sekarang apa sih misalnya kalau kita bicara kebijakan publik apa sih yang nggak berdampak pada semua masyarakat? Kan kalau kita bicara gender itu bukan kita bicara perempuan doang ya Mbak Ika ya, tapi kita bicara kan semua masyarakat gitu ya. Bahkan ketika kita bilang ini isu perempuan, kesehatan misalnya kan dianggap isu perempuan, ibu dan anak kan bisa laki-laki bisa perempuan, kira-kira kayak gitu ya. Kesehatan ibu emang nggak berdampak sama suami? Kalau ibunya sakit misalnya, emang tuh bapak nggak pusing tuh di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang perempuan, kita sedang bicara tentang semua kelompok di dalam masyarakat gitu ya. Dan yang paling utama terdampak dari kebijakan publik. Bayangkan kalau ada kebijakan gitu ya, walaupun misalnya nih ya pimpinannya perempuan tapi dia nggak punya perspektif perempuan, mungkin dia nggak akan kepikiran tuh kalau bikin jembatan penyeberangan misalnya kayak gitu ya, itu tingginya gitu harus diatur gimana kan, karena langkahnya laki-laki sama perempuan kan beda ya. Ibu hamil misalnya kayak gitu kan beda. Kalau kamu tahu lah ya, kalau anak UI kan ada kan satu jembatan yang populer gitu di UI itu sampai dibilangnya jembatan aborsi gitu. Gara-garanya jembatannya tuh nggak ramah buat perempuan. Aborsi maksudnya kalau perempuan hamil naik situ pasti keguguran. Karena memang agak tinggi gitu ya, tinggi gitu jarak ininya, nggak standar lah gitu. Nah itu kan contoh kecil aja ya. Kebijakan kalau nggak memperhatikan kepentingan perempuan berarti dia akan punya dampak. Nah jadi isu gender akan selalu terus relevan, menghadirkan perempuan juga akan terus relevan, tapi menghadirkan perempuan saja nggak cukup ya, perspektif perempuannya tuh perlu hadir. Nah ini menurut saya ya tantangan kita sekarang nih, perempuan jumlahnya terus bertambah gitu ya di dalam politik, tapi kalau tidak diimbangi dengan menghadirkan gagasan perempuan, kebijakan yang responsif gitu ya, memperhatikan kepentingan perempuan, maka ya itu hanya parsial saja gitu keterwakilannya. Apalagi nih dalam kasus Indonesia nih, balik lagi yang ngomongin partai politik gitu ya, partai politik ini justru banyak yang menjadikan perempuan gitu ya, menempatkan perempuan-perempuan itu hanya jadi proksinya laki-laki aja gitu loh. Kepentingannya kepentingan laki-laki, wajah politiknya juga wajah politik yang maskulin gitu loh. Jadi perempuan ditaruh biar memenuhi persyaratan, tapi isi kepalanya sama aja sama laki-laki gitu. Padahal kalau menghadirkan perempuan itu kan bukan kemudian mengubah gitu ya dari wajah politik yang maskulin ke feminin, enggak. Tapi menghadirkan perempuan dan kepentingan perempuan itu menurut saya upaya untuk menjadikan wajah politik itu lebih humanis. Karena mungkin ya sekarang kita harus jadi benar-benar memikirkan gitu, ketika ada calon kepala daerah perempuan, dilihat dulu apakah betul-betul merepresentasikan kepentingan perempuan gitu misalnya, baik itu juga di legislatif maupun di eksekutif gitu ya Mbak. Pun juga tadi ada
cawe-cawe politik, permainan politik yang pada akhirnya juga menimbulkan stigma-stigma negatif juga terhadap perempuan yang dicalonkan gitu, karena ada permainan politik di belakangnya menghambat perempuan juga gitu. Nah ini mungkin yang terakhir pertanyaan Mbak, bukan pernyataan. Jadi dari stigma-stigma negatif yang terhadap perempuan tadi, yang udah sepakat tidak sepakat tadi, itu gimana sih caranya kita memperkuat gerakan advokasi gitu ya untuk mendorong penerimaan perempuan sendiri di dalam masyarakat, dan implementasi kebijakan yang juga mendukung gitu kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan dalam proses politik lokal gitu, seperti pilkada ini. Ini pertanyaannya menarik, dan kebetulan Puskapol belum lama ya punya riset soal ini. Ada banyak faktor ya, kita nggak bisa hanya mengandalkan 1-2 faktor saja, karena memang hambatan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan itu banyak sekali ya, dari mulai faktor yang sifatnya struktural sampai faktor yang sifatnya kultural gitu ya. Kalau kita identifikasi ya beberapa faktor utama, menurut saya pertama tentu harus ada enabling conditionnya dulu ya. Kondisi yang memungkinkannya itu apa? Regulasi. Kerangka hukum itu menjadi faktor yang sangat penting ya. Harus ada jaminan regulasi yang kuat untuk memastikan keterwakilan perempuan itu menjadi komitmen bersama dan dia diterapkan gitu ya, betul-betul serius diterapkan. Begitu jaminan regulasinya lemah, itu pasti tabiat partai itu akan melanggar tuh gitu ya. Kasus kemarin misalnya ketika PKPU nomor 10 tahun 2023 ya, interpretasinya dibuat berbeda oleh KPU kan kelihatan sekali ya gitu. Jadi jaminan regulasi menurut saya perlu diperkuat. Nah ini kan problemnya nih, kita punya undang-undang ya, undang-undang pemilu yang membahas tentang kebijakan kuota memasukkan, tapi kan frasanya tuh beda-beda tuh ya. Untuk pengurus partai politik frasanya adalah memuat atau menyertakan ya 30% perempuan di dalam struktur kepengurusan partai. Di dalam pencalonan kan memuat ya. Kemudian itu tadinya berubah kan, tadinya memperhatikan kemudian jadi memuat. Di lembaga penyelenggara pemilu hanya memperhatikan. Gitu. Jadi begitu frasanya itu berubah, frasanya beda-beda, interpretasi tentu pasti akan beda-beda. Dan ini yang terjadi loh. Banyak partai ketika Puskapol ya melakukan advokasi untuk mendorong keterwakilan perempuan, terakhir itu dari mulai seleksi penyelenggara pemilu kemarin, partai itu banyak banget yang ngomong, anggota Komisi 2 banyak banget yang ngomong, ya ini kan cuma memperhatikan. Ini kan hanya anjuran, kewajiban moral, bukan alat paksa. Padahal partai itu kalau nggak dipaksa nggak bakalan tuh gitu. Nah kita lihat lagi undang-undang yang sama dengan bunyi yang sama, begitu kemudian diperkuat oleh PKPU ya di pemilu sebelumnya, ada sanksi di situ ya, bahwa kalau partai tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil, maka dia dicoret gitu ya, dia didiskualifikasi untuk dapil tersebut. Apa yang terjadi? Partai akhirnya terpaksa gitu mencalonkan. Jadi itu satu, jaminan regulasi menurut saya penting ya. Idealnya adalah regulasinya harus diperkuat gitu, jangan regulasinya diperlemah gitu ya. Nah yang kedua adalah faktor yang sifatnya lebih struktural di dalam partai politik ya. Jadi partai ini kan punya kecenderungan nih ya memperlakukan kebijakan kuota itu hanya sebatas administratif saja. Akhirnya mereka ngerekrut perempuan menjelang pemilu atau pilkada gitu ya, menjelang pemilu lah ya, menjelang pemilu asal comot. Dan ini kelihatan nih di risetnya Puskapol itu, tren keterpilihan perempuan itu 4 ya. Yang pertama adalah hubungan kekerabatan, yang kedua adalah popularitas ya, makanya artis-artis banyak direkrut, yang ketiga itu elit ekonomi, yang keempat baru aktivis. Elit ekonomi itu ya pengusaha segala macam gitu ya. Nah sehingga upaya untuk membangun representasi perempuan yang bermakna tidak berjalan dengan baik karena partai asal comot gitu ya. Partai itu merekrut perempuan tapi nggak disiapin nih perempuan nih gitu. Coba dicek deh pelatihan untuk memperkuat kapasitas calon anggota legislatif itu lebih banyak dilakukan oleh non partai.
Puskapol misalnya dari tahun 2009 tuh kan 2009, 2014, 2019 gitu ya, tuh rutin melakukan pelatihan. Gitu. Partai enggak, paling apa sih forum pembekalan yang cuman sebentar gitu ya. Bayangin orang disuruh perang, ya perempuan nih diajak perang, tapi nggak dikasih ilmunya, nggak disiapin senjatanya, perisainya, jadi mereka kesulitan. Dan ini bisa berdampak negatif loh. Kalau misalnya nih dia udah keluar modal, dia nggak ngerti caranya, nggak punya strategi buat menang, terus dia kalah. Perempuan itu kan lebih berpikir panjang ya daripada laki-laki ya. Aduh rugi ternyata yang kemarin aja belum balik gitu, akhirnya nggak mau lagi tuh perempuan nyalon. Jadi di level partainya menurut saya perlu diubah. Nah salah satunya adalah waktu itu kita pernah mengusulkan dan mengadvokasi soal pembiayaan afirmatif untuk politisi perempuan. Jadi kan partai dapat dana nih dari negara nih, ya bantuan keuangan partai itu harusnya 30% setidaknya dialokasikan untuk kaderisasi perempuan. Jadi direkrut gitu ya, minimal 1 tahun sebelum pemilu, dan mereka diisi kepalanya tuh gitu, diisi, diberikan skill, pengetahuan yang cukup dan seterusnya. Jadi itu untuk memperbaiki level strukturalnya. Nah demokrasi internal partai juga harus bekerja gitu ya, biar itu terpenuhi. Itu 2. Dan advokasi saya kira perlu tuh sekarang menyasar ke situ juga. Kan kita advokasi untuk mendorong keterwakilan perempuan secara numerik udah terus berjalan ya. Nah, yang secara substantif menghadirkan keterwakilan yang lebih bermakna menurut saya harus menyasar di partai politik. Mari kita dorong nih revisi undang-undang partai. Kan lucu ya. Pemilu udah berapa kali, undang-undangnya udah ganti-ganti gitu ya pas pemilu, tapi undang-undang partai nggak berubah nih. Ya terakhir itu masih undang-undang nomor undang-undang tahun 2011, kan konyol. Ya kan? Jadi partainya nggak berubah, maka revisi undang-undang partai itu harus didorong dan diperkuat tadi tuh soal rekrutmen perempuan, yang kedua kaderisasi perempuan lewat pembiayaan afirmatif. Jadi kita bisa maksa partai karena partai pakai dana negara nih, gitu ya. Jadi kan kita bisa paksa tuh partai gitu ya menggunakan dana negara itu. Lalu pembiayaan afirmatif juga diperlukan menurut saya untuk pemilu, ya karena logistik pemilu itu kan mahal ya. Nah perempuan itu menurut saya perlu juga tuh afirmasi. Nggak harus afirmasi itu bentuknya ngasih duit gitu ya, tapi bisa saja misal kemudahan, ya kan ada aturan misal perempuan punya slot iklan gratis misalnya kayak gitu-gitu. Jadi itu harus diatur. Pada saat yang sama kerja-kerja masyarakat sipil dan media untuk mengajak publik, memberikan edukasi publik gitu ya untuk mendukung perempuan itu juga penting. Peran media tuh menurut saya sangat signifikan karena bagaimana media memframing perempuan politisi itu kan juga bermasalah ya, Mbak Ika ya. Gitu kadang-kadang kita tuh media kita kan masih seksis ya. Media kita juga kadang-kadang agak parah. Misalnya gini ya, untuk kasus korupsi yang sama nih, kalau pelakunya laki-laki sama pelakunya perempuan, perlakuan media tuh beda. Kalau media tuh kalau pelaku korupsinya perempuan itu semua dibelejetin gitu ya. Kalau laki-laki ya paling kasusnya doang gitu ya. Jadi media menurut saya berperan penting. Saya ingat dulu tahun 2009 kalau nggak salah ya pernah ada kampanye besar kan yang caleg perempuan memberi arti. Itu dapat ruangnya di media, kemudian masyarakat sipil bergerak. Itu kan langsung meningkat tuh keterpilihan perempuan pada saat pileg dulu. Nah menurut saya itu juga masih tetap perlu dilakukan. Jadi ada kerja-kerja politik gitu ya, advokasinya, dan itu harus menembus ke barrier paling besar yaitu partai politik gitu ya. Pada saat yang sama di level sosial ya, bagaimana mengajak tokoh-tokoh agama juga gitu ya, karena masih ada kan persepsi negatif dari agama, tokoh masyarakat, tokoh adat gitu ya, karena ada persepsi adat juga gitu ya. Sambil itu tadi ya media dan masyarakat sipil bisa bekerja bersama-sama membangun narasi. Menurut saya perlu juga ya ada narasi baru biar masyarakat itu tidak resisten terhadap keterwakilan perempuan. Nggak lagi ada pertanyaan ngapain sih milih perempuan gitu loh. Karena mereka nggak punya informasi why-nya itu. Nah why-nya ini menurut saya kampanyenya bukan lagi pada how-nya ya, ayo coblos perempuan gitu ya, tapi lebih kepada why. Kenapa sih perlu mendukung perempuan? Itu kayaknya agenda advokasi ke depan menurut saya harus menyasar 2 level itu, vertikal dan
horizontal. Ya, Gitu kayaknya. Berarti PR kita semua juga ya Mbak, nggak cuma partai politik, walaupun tadi ditekankan Iya. juga, didorong juga partai politiknya Bu, agar mereka tuh betul-betul gitu mendukung perempuan yang emang mau merepresentasikan kepentingan perempuan itu sendiri gitu. Dan juga tadi ada peran-peran media dan masyarakat sipil juga, agar stigma-stigma atau pernyataan yang tadi yang kita udah sepakat tidak sepakat itu nggak ada lagi di masyarakat gitu. Dan kalau dari Mbak Ika ada pandangan? Oke, barangkali yang paling saya mau tambahkan, kalau kita bikin advokasi itu kan memang harus berjenjang ya. Kalau tadi kan targeting parpol dan ini, tapi memang mungkin kita perlu lihat ada di 3 target ya, mungkin policy awareness, policy model atau reference, sama policy adoption. Nah, kalau untuk awareness yang tadi ya di masyarakat, dan memang juga menurut saya paling penting juga itu adalah menyasar satu, perempuan-perempuan yang potensial untuk masuk ke partai itu sebenarnya harus kadang-kadang dikasih tahu ya, bahwa kayak Anda mau membuat perubahan, Anda aktif di CSO gitu ya, misalnya masyarakat, tapi sebenarnya partai juga Anda bisa turut mendorong gitu ya. Anda akan menjadi perwakilan CSO di partai. Itu banyak banget sebenarnya orang-orang ketika lagi ini ya proses perekrutan, itu sebenarnya orang-orang CSO tuh banyak juga yang didekatin sama partai. Itu mah banyak yang karena udah anti sama partai politik gitu ya. Seolah-olah dia kalau masuk dia akan jadi kader partai, dikuasai partai. Padahal sebenarnya kita juga bisa lihat kok, walaupun mungkin sedikit banget ya. Jadi ada juga anggota-anggota legislatif yang dia berasal dari masyarakat sipil, ketika dia masuk ada juga gitu suaranya gitu ya, bisa memberikan arti, dan itu kan akan menjadi jembatan sebenarnya bagi teman-teman gerakan sipil untuk masuk ke partai. Jadi menurut saya itu juga perlu kita bikin awareness-nya bahwa sebenarnya ada medan-medan pertempuran lain. Kalau Anda udah di masyarakat sipil, bisa juga loh sebenarnya di partai. Jangan alergi juga gitu masuk ke partai gitu, karena biasanya yang udah di masyarakat sipil yang sangat kredibel, kompeten, ini menurut saya, bayangin kan kalau di CSO kan dia perspektifnya udah perspektif mengeritik kan, ketika dia masuk tuh menurut saya harusnya juga kita bisa mengedukasi ke situ lah, bahwa kayak ya memang satu-satunya cara kita harus masuk ke sana gitu, misalnya itu satu. Kedua juga saya melihat sebenarnya banyak perempuan-perempuan ya, baik ini caleg atau maupun di level pemimpin daerah, yang sebenarnya memang awalnya nggak sengaja gitu kan, karena dia keluarganya lah di situ, dia bagian dari politik dinasti gitu. Nah sebenarnya tapi nggak semuanya juga perempuan ini kan sebenarnya dia tetap punya keinginannya sendiri kan, dia kan juga punya imajinasi dia akan nanti. Nah sebenarnya yang ini juga harus kita deketin gitu ya, walaupun mereka bagian dari politik, tapi kita harus membangun awareness ya, bahwa Anda di situ sebenarnya Anda mau merepresentasikan bukan keluarga Anda loh, ada jauh yang lebih besar, yaitu perempuan yang selama ini terdiskriminasikan oleh macam-macam kebijakan. Nah yang kedua, barangkali untuk di level policy model atau reference, kadang-kadang kita nih memang berfokus cuma di partai-partai di level nasional. Padahal sebenarnya perangkat partai di daerah itu juga sama pentingnya. Dan mereka ini kan sebenarnya udah teredukasi ya, bahwa harus ada representasi perempuan 30% gini. Cuma kadang-kadang mereka tuh nggak tahu gimana caranya, gimana cara rekrutnya, gimana apa sih best practice-nya gitu. Kadang-kadang mereka kehilangan itu. Jadi pas ngomong, Mbak kita sebenarnya bukan nggak mau ya Mbak, tapi kita nggak tahu caranya gitu kan. Ada nggak sih Mbak yang dicontoh? Karena kan ketika mereka merekrut, mereka juga harus punya negosiasi-negosiasi dengan partai kan. Tapi kalau mereka nggak tahu caranya, ya udah mereka akhirnya juga asal-asal aja rekrut gitu ya. Nah itu. Dan terakhir barangkali memang adalah policy adoption ya, berkaitan dengan membangun koalisi, sesuatu yang lebih besar lah, barangkali seperti yang Mbak Ria tadi sampaikan gitu. Iya, yang mungkin yang menarik dari poin yang Mbak Ika itu tadi ya, kesadaran jangan anti partai gitu, karena itu sebagai kendaraan politik kita untuk membuat kebijakan, apalagi teman-teman yang dari CSO, gerakan akar rumput gitu ya, udah punya modal pengetahuan dan pengalaman di masyarakat, justru bisa aja masuk ke politik untuk kebijakan yang lebih ramah gender dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Oke, terima kasih Mbak Huria dan Mbak Ika, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, makasih Vila. Makasih banyak Mbak. Ya.
Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.